Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Intani Dewi Nirwana, NIM 43 dari kelas MSPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu mengenai kebutuhan yang mempengaruhi produksi primer di fitoplankton. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang dimana membahas tentang keberadaan produsen primer atau fitoplankton di dalam ekosistem perairan, yaitu sangat penting karena dapat menunjang kelangsungan hidup organisme air lainnya. Faktor pemanfaatan dan kelestarian suatu perairan antara lain ditentukan oleh tingkat kesuburan perairan yang dapat diukur dengan kelimpahan produsen primer yang terdapat di perairan tersebut seperti fitoplankton. Selanjutnya yaitu ada 3 faktor pengaruh produktivitas primer. Yang pertama ada kecerahan, yang dimana cahaya itu penting dalam proses fotosintesis, juga lebih terpenuhi di kerapatan jarang pada mangrove yang diteliti pada jurnal tersebut. Yang kedua yaitu klorofil A, yang dimana kandungan klorofil A merupakan gambaran dari kelimpahan fitoplankton di perairan. Yang ketiga ada intensitas cahaya, yang dimana intensitas cahaya lebih tinggi karena penting terhadap laju pertumbuhan fitoplankton yang menjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari fitoplankton yang merupakan komponen utama dalam penentuan produktivitas primer suatu perairan, yang sebagian besar produktivitas primer dilakukan oleh fitoplankton melalui reaksi fotosintesisnya. Lanjutnya yaitu organisme fitoplankton memegang peranan penting dalam penentuan produktivitas primer suatu perairan karena berperan sebagai produsen bagi berlangsungnya proses kehidupan dalam suatu perairan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang dapat mempengaruhi kelimpahan dan penyebaran fitoplankton, yaitu ada 4. Yang pertama ada angin, kedua ada unsur hara, yang ketiga ada perairan, dan yang keempat ada aktivitas pemangsaan. Dan selanjutnya ada faktor fisika kimia air. Yang pertama yaitu ada suhu, yang dimana sinar matahari merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terjadinya fotosintesis di dalam perairan tersebut. Suhu air dipengaruhi oleh kondisi meteorologi seperti curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Dan yang kedua ada pH, yang dimana pH yang netral atau masih dikatakan dalam keadaan baik dapat mendukung kehidupan organisme akuatik yang hidup. Dan yang ketiga yaitu ada kecerahan. Nilai kecerahan dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan dan padatan tersuksesi, serta ketelitian orang yang melakukan pengukuran. Adanya perbedaan nilai faktor-faktor pendukung lainnya dalam kecerahan juga turut menentukan pada setiap stasiun. Selanjutnya yaitu ada oksigen terlarut atau DO. Perbedaan nilai oksigen terlarut dapat disebabkan oleh aktivitas fotosintesis oleh plankton. Selain itu, adanya bahan organik yang berbeda pada setiap stasiun itu dapat menyebabkan konsumsi oksigen dari berbagai bakteri dan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik tersebut juga berbeda. Selanjutnya ada nitrat atau NO3. Nitrat merupakan salah satu faktor pembatas dalam kehidupan fitoplankton. Nitrat sendiri juga merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Umumnya itu banyaknya nitrat dalam suatu badan air, maka akan banyak fitoplankton di sana. Dan yang terakhir yaitu ada kecepatan arus. Arus juga dapat berpengaruh dalam penyebaran dari fitoplankton sebagai pelaku utama produktivitas primer. Fitoplankton sendiri juga merupakan biota yang hidup masih dipengaruhi dari pergerakan arus,
harus dapat penyebabnya perbedaan penyebaran fitoplankton pada badan perairan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.